Kami percaya sesuatu yang baik Engkau sediakan buat kami pada sore ini. Ini hari yang Tuhan tentukan buat setiap kami. Tidak ada yang kebetulan mengapa kami dihimpunkan hari ini. Kami tahu sejak dalam kekekalan Engkau merencanakan hari ini buat kami. Amin, Tuhan. Dan karena kami percaya ini merupakan acara-Mu, hamba berdoa demi nama Tuhan Yesus, Engkau mengubah setiap kami. Amin, amin. Engkau mengubah setiap kami. From glory to glory. Dan kami percaya kami terus diubah makin serupa dengan Yesus kami. Amin. Kau bawa kami naik hari ini dalam anugerah-Mu. Dan kami percaya akan Engkau. Terima kasih Bapa. Kau siapkan hati kami, Kau kuasai kami dengan Roh-Mu sendiri. Demi nama Yesus. Haleluya. Mari buka firman Tuhan, saudara. Wahyu pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Tadi siang saya mengalami waktu yang indah dengan Tuhan. Nanti saya cerita kalau boleh, saudara. Nah, istri saya bengong lihat apa yang saya alami tadi siang. Tapi saya menikmati Tuhan dalam hidup saya. Bukankah Dia berkata, taste and see, amen? Kecap dan lihat. Tuhan bukan hanya untuk dilihat dari kejauhan. Sebelum kita bisa memandang melihat Dia berkata, kecap dulu, maka engkau akan melihat. Wahyu pasal yang keempat. Perhatikan pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua dari Wahyu pasal yang keempat. Firman Tuhan berkata, kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku, seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ayat yang kedua, segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk siapa? Seorang. Yohanes di Pulau Patmos sendirian dalam keadaan sebagai orang buangan. Saya belajar orang-orang besar di hadapan Allah adalah mereka yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan perjumpaan dengan Allah yang mereka alami justru terjadi pada saat yang sangat tidak menguntungkan. Kemarin kita mempelajari bagaimana Musa lahir. Kisah Rasul mengatakan dengan jelas, raja itu mencoba dengan segala tipu dayanya membinasakan akan orang-orang pilihan Allah. Dan firman Tuhan berkata, pada masa seperti itulah Musa dilahirkan. Karena Alkitab mengatakan kepada kita, memberikan kepada kita kitab wahyu yang begitu ajaib, diberikan di tengah-tengah masa yang secara manusia tidak menguntungkan. Murid Tuhan yang setia ini dibuang di Pulau Patmos dalam usia yang sudah cukup lanjut, dalam keadaan tubuh yang lemah, rohnya tetap perkasa di hadapan Tuhan yang Dia kasihi. Dan pasal yang keempat indah sekali. Dia berkata, ada suara yang dulu pernah aku dengar. Orang yang bergaul dengan Allah, dia tahu siapa yang berbicara kepadanya. Orang yang biasa bergaul dengan Roh Kudus, dia akan tahu suara Allahnya. Dan Yohanes berkata, ada suara yang dahulu pernah aku dengar. Dan suara itu berkata, naiklah kemari. Saya mau beritahu saudara, berita Tuhan buat hari ini mengajak semua kita naik di tempat di mana Tuhan hari ini ada. Dan ketika kita meresponi, Tuhan berkata apa? Dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Untuk kita melihat seperti yang Tuhan lihat, pertama-tama dengarkan panggilannya berkata, naiklah kemari. Selama kita masih di bawah, tidak mungkin kita bisa melihat seperti yang Tuhan lihat. Oleh karena kerinduan hatinya besar untuk membagikan apa yang Dia saksikan dengan mata ilahinya, maka tidak ada pilihan lain kecuali Dia berseru,
kepada orang-orang yang Dia kasihi, naiklah kemari dan aku akan tunjukkan kepadamu. Tahukah saudara bagaimana Yohanes mengalami ketika hatinya mulai berkata, ya Tuhan, aku mau naik? Apa artinya naik seperti yang Tuhan inginkan? Pada ayat yang kedua, sebelum dia melihat sesuatu yang mulia, firman Tuhan berkata, segera aku dikuasai siapa? Roh, saudara. Panggilan untuk naik yang Tuhan teriakkan kepada kita adalah panggilan untuk dikuasai oleh Roh-Nya sendiri. Selama kita ada di bawah, selama kita hidup sebagai manusia yang penuh dengan kedagingan, sementara itu panggilan untuk naik akan terus Dia dengungkan kepada kita. Dan panggilan itu berarti Dia mau berkata, biarlah engkau relakan dirimu dikuasai total oleh Rohku. Dan apa yang terjadi ketika dia dikuasai oleh Roh? Alkitab berkata, dan lihatlah, detik yang sama matanya terbuka. Dan yang dia lihat bukan kejadian apapun, bukan nubuatan tentang apapun, tapi siapa yang pertama dia lihat, saudara? Dia melihat akan Yesus Kristus sendiri, Tuhan yang mulia, duduk di atas tahtanya. Setiap kali orang Kristen meresponi panggilan Tuhan untuk naik, maka sebetulnya dia mau berkata, izinkan aku anak-anakku, mengizinkan aku untuk membiarkan Rohku menguasai engkau. Dan kalau kita meresponi akan panggilan Tuhan, maka pada saat yang sama Roh Allah akan melingkupi kita. Pada waktu Roh-Nya itu melingkupi kita, Alkitab berkata, dan lihatlah, Yohanes melihat. Yang dia lihat bukan peristiwa, yang dia lihat adalah pribadi daripada Allahnya sendiri. Saya percaya panggilan yang sama hari ini Tuhan serukan di tengah-tengah kita. Naiklah kemari. Jangan puas di bawah, saudara. Tidak ada apa-apanya. Di tempat di mana kita ada hari ini, di tempat di mana manusia kita berada, tidak ada yang bisa kita lihat. Yang kita lihat hanya sesuatu yang sementara, yang dunia tawarkan, dan bukan sesuatu yang ilahi yang Tuhan tawarkan buat kita. Tapi panggilan Tuhan buat kita adalah naiklah kemari. Dan pada waktu orang-orang percaya itu naik, saudara, iblis tidak bisa menjamah akan hidup kita. Selama kita hidup dalam lingkup Roh Allah di dalam kehidupan kita, tidak ada satu tangan jahat pun yang bisa menyentuh dan menjamah hidup kita. Amen, saudara. Mari buka Nehemia pasal 6. Saya mau tunjukkan sesuatu yang penting buat saudara hari ini. Di rumah saya anjurkan saudara membacakan kitab Nehemia ini. Ini kitab yang sangat memberkati. Kalau Anda mau belajar bagaimana hidup sebagai seorang pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan, belajar dari kitab Nehemia. Anda lihat bagaimana orang ini sungguh-sungguh hidup di dalam Roh Allah sendiri. Tapi pada pasal yang ke-6 ada sesuatu yang dia alami. Menarik sekali apa yang Nehemia alami. Nah, saya mau tunjukkan satu hal sebelum pasal yang ke-6, saudara. Ini contoh orang yang hidupnya bergantung kepada Allah sepenuhnya. Pada pasal pertama, kalau Anda buka kitab Nehemia, bercerita bagaimana hatinya hancur ketika dia mendengar tembok Yerusalem dalam keadaan berantakan. Pada pasal 2, dia menghadap raja sebagai juru minuman, orang yang sangat dipercayai raja pada waktu itu. Dan dia dalam keadaan murung. Raja bertanya apa yang terjadi. Dia ceritakan akan apa yang dia dengar dari orang-orang yang baru pulang dari Yerusalem. Lalu kemudian kalau Anda perhatikan pasal yang kedua, pada ayat yang keempat, Alkitab berkata begini, lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Itu tawaran yang luar biasa. Apa yang kau inginkan? Orang yang hidup dalam kedagingan, dia akan sambar habis apa yang ditawarkan raja. Kemarin saya saksikan, begitu saya ditawari, saya sambar habis tawaran itu. Hasilnya apa? Sengsara, saudara. Sepertinya dibuka oleh Allah. Sepertinya ini berasal dari Tuhan. Tapi Nehemia tidak sambar habis apa yang raja tawarkan. Pada kalimat berikutnya, firman Tuhan berkata, maka aku apa? Berdoa kepada Allah
semesta langit. Kemudian apa? Jawabku. Dia tidak menjawab sebelum dia menghadap kepada Allahnya. Nah, tidak mungkin tanpa hidup di dalam roh. Anda tidak bisa berkata, Raja, permisi sebentar, aku mau berdoa ngadep Yerusalem. Tuhan, apa kehendakmu? Nggak dengar suara Tuhan. Allah tidak berbicara. Cari pendeta, cari hamba Tuhan, cari nabi-nabinya. Kehendak Allah apa ya? Aku harus memberikan jawaban kepada Raja. Nggak sempat, saudara. Detik yang sama ketika dia dengar Raja berkata, apa yang aku bisa buat bagimu? Engkau ingin apa? Sebelum dia jawab perkataan Raja, firman Tuhan berkata dengan jelas, maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Lalu jawabku kepada Raja. Dia berikan jawaban yang tepat sekali, karena dia menghadap Allahnya sebelum dia menjawab pertanyaan Raja. Ini orang hidup dalam roh. Sekarang lihat pada pasal yang ke-6, saudara. Apa yang dia alami? Saya sangat diberkati dengan ayat ini. Pada pasal yang ke-6, mulai ayat yang pertama, lihat apa yang kemudian dialami oleh anak Tuhan ini. Pasal 6 ayat yang pertama. Ketika Sanbalat dan Tobia dan Geshem orang Arab itu dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok, sehingga tidak ada lagi lubang, walaupun sampai waktu itu pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya. Maka Sanbalat dan Geshem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim di lembah Ono. Tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Nah, dengarkan ini jawaban yang menarik sekali dari orang yang bernama Nehemia. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar, aku tidak bisa datang. Kalau Anda buka dalam terjemahan yang lain, kalimat ini berkata, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Dan kalimat berikutnya dia berkata, I cannot go down. Aku gak bisa turun. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab aku meninggalkan dan pergi kepada kamu. Sampai 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku, dan setiap kali aku berikan jawaban yang sama kepada mereka. Kalau Nehemia turun waktu itu, habis riwayatnya, saudara. Hidup kita juga akan habis kalau saudara turun. Amen. Waktu mereka berkata, ayo datang kepada kami, Nehemia berkata, aku tengah melakukan pekerjaan yang besar. I cannot go down. Aku tidak bisa turun. Selama engkau tidak bisa turun, saudara, iblis tidak pernah bisa touch dan jamah hidupmu. Tapi kalau orang Kristen mulai turun kembali, hidup dalam keadaan jiwani dan kedagingan, engkau akan dihabisi oleh setan, saudara. Tidak ada kuasa apapun yang bisa menjamah orang yang hidup di dalam roh. Tidak ada kuasa sehebat apapun, kecuali kuasa Allah sendiri yang bisa menjamah orang yang tinggal di dalam hadiratnya. Nehemia tahu akan posisinya, dan dia berkata 4 kali mereka mengajukan tawaran yang sama. Dia berkata 4 kali aku berikan jawaban yang sama. Aku tengah melakukan pekerjaan yang besar. I cannot go down. Saudara, kalau kita hidup dalam anugerahnya, kadang-kadang Tuhan akan buat kita konfrontasi dengan kuasa gelap. Tapi tujuannya sebetulnya memberikan kemenangan. Saya pernah saksikan beberapa waktu yang lalu. Beberapa tahun yang lalu, kira-kira 2 tahun setengah yang lalu. Pada waktu itu gereja dalam kondisi yang masih cukup berat. Utang kami masih cukup banyak. Dan Tuhan berkata kepada saya, kamu pergi ke Charlotte, ke North Carolina di Amerika. Benihin buat KKR di sana. Minggu depan di Singapura, saudara. Mudah-mudahan tidak terganggu asap ya, Pak Kirno ya. Dan kemudian secara manusia orang berpikir begini. Ini gereja sedang butuh duit. Dia keluarkan uang untuk ke Amerika. Saya pergi sendiri, istri saya tidak ikut. Ada beberapa orang yang kebetulan satu trip, tapi
Dari Semarang saya pergi sendiri, saudara. Dan di sana saya mendengar waktu seminar hamba Tuhan ini berkhotbah tentang Elia dan Elisa. Itu kali keempat atau kelima saya dengar khotbah yang sama dari dia, saudara. Dan luar biasa, pada waktu itu dia berkata begini, pada waktu engkau sampai di Yeriko, engkau akan berhadapan muka dengan setan. Itu waktu engkau mengadakan peperangan rohani. Begitu engkau menang, engkau mengalami breakthrough, terobosan yang besar dari Allah. Saya nggak tahu kenapa itu ayat begitu jelas masuk dalam hati saya. Nah, sebelum saya kembali ke Indonesia, saya mampir di Los Angeles. Kami ada gereja di sana. Jadi saya kunjungin beberapa gereja yang kami rintis bersama-sama di kota itu. Dan saya nginep di rumah seorang teman hamba Tuhan. Saya diinapkan dipersilahkan tidur di kamar anaknya yang laki-laki. Dan kira-kira jam 9 malam hari Minggu itu saya pamit, saya bilang saya mau tidur karena besok pagi saya mesti terbang balik ke Indonesia. Itu merupakan perjalanan yang panjang sekali dan saya capek sekali. Dia bilang silahkan. Jadi saya tidur, saudara. Kira-kira jam 1 malam saya terbangun, pengen ke kamar mandi. Dan tempatnya itu hanya berseberangan dengan kamar di mana saya bermalam. Saya keluar, pintu nggak saya tutup lagi, nggak ada nyamuk ya di sana, atau belum ada, saya nggak tahu. Kita belum ekspor nyamuk ke Amerika. Lalu saya asap sudah ya, nyamuk belum. Saya buka pintu kamar dan saya masuk kamar mandi. Selesai saya keluar dari kamar mandi, saya masih tahu istri dari pendeta itu sedang beres-beres rumah, sedang setrika atau apa, saya nggak tahu. Dan kemudian waktu saya masuk, saya lihat pintu terbuka. Saya tahu saya buka sendiri, nggak saya tutup lagi. Waktu saya masuk ke kamar itu, tiba-tiba saya merasa ada orang di kamar saya. Jadi saya melotot, saya pikir anak teman saya itu yang laki-laki, yang kamarnya saya pakai, masuk di kamar itu mau ambil barangnya. Jadi saya melotot, begitu saya lihat, nggak ada orang. Kalau saya pikir ya, mungkin nggak tahu lah siapa. Tutup balik, saya tidur lagi, saudara. Ketika tidur, sepertinya mimpi, dan menurut saya bukan mimpi. Saya seperti sedang dalam ruangan itu, sedang minum. Ada gelas di tangan saya. Dan tiba-tiba saya merasa ada orang di belakang saya. Saudara kan tahu ya kalau ada orang di belakang. Jadi saya noleh, saudara. Waktu saya noleh, kagetnya luar biasa. Sampai air di mulut tumpah. Yang saya lihat adalah bentuk orang, mukanya kayak robot gitu, saudara, kaku dan dingin sekali. Matanya nggak ada putihnya, warnanya hanya seperti hijau-hijau lumut gitu. Anda mungkin tahu ya, hijau begitu. Tapi aneh sekali, modelnya, wajahnya laki, wajah dingin, cuma penampilan wanita Jawa. Dia pakai sanggul Jawa, pakai kebaya, lengkap. Itu di Amerika, Los Angeles, saudara. Jadi waktu saya lihat barangnya begitu, saudara, itu air di mulut saya tumpah karena saya kagetnya. Saya nggak bisa ngomong sekian detik itu. Cuman saya tunjuk dia mundur. Nah waktu mundur, saya bilang, mundur nih orang. Terus saya tunjuk lagi yang kedua, dia mundur lagi, dia ngelewatin tembok. Cuman masih kelihatan di jendela, saudara. Dan waktu saya berkata dalam nama Yesus, belum selesai saya bicara, pergi. Saya bangun dari tidur saya. Itu hadirat jahat itu masih terasa. Saya berdoa sebentar, saya perangi, saya tidur lagi. Kayak anak kecil, nggak ada apa-apa. Tidur lagi, saudara. Mungkin saya belum seperti Smith Wigglesworth, saudara ya. Smith Wigglesworth ketika dia tidur, setan datang. Dia bangun, lihat setan, dia bilang, oh kamu tidur lagi, saudara. Saya urusin sedikit itu. Mestinya nggak perlu sebetulnya. Kita lebih dari pemenang, saudara. Saya dengar kesaksian menarik. Anda pernah dengar nama hamba Tuhan yang tahun lalu menurut saya sudah dipanggil Tuhan dalam usia yang cukup lanjut, Lester Sumrall. Dia dulu adalah pengikutnya Smith Wigglesworth ini. Dia ke Filipina satu kali, dia tidur. Dan tiba-tiba setan itu datang di kamarnya dan tempat tidurnya dipindah. Itu
room service atau apa saya nggak tahu, atau cleaning service saya nggak tahu, pindah tempat tidur. Ada yang pengen punya setan suka bersih-bersih begitu, tempat tidur dipindah. Dan hamba Tuhan ini bangun, dia lihat itu, dia berkata, demi nama Yesus pergi, katanya. Langsung kabur setannya. Sekian detik kemudian dia ingat, terus dia berkata, kurang ajar ini. Dia bilang, hei, demi nama Yesus balik lagi, rohnya balik. Dia bilang apa? Kembalikan tempat tidurku dulu, katanya. Enak aja ngasih kerjaan tengah malam, katanya. Kembalikan dulu tempat tidurku, katanya. Nah itu bagus, saudara. Setan perlu dibegituin lah, saudara ya. Tuhan itu baik, saudara. Amen. Dan pada waktu saya bangun, saya terkejut sekali, dan saya bangun pagi-pagi, saya ingat apa yang saya alami. Setelah makan pagi, saya tanya dengan teman saya ini, Pak, pernah lihat setan nggak? Takut ya? Nggak pernah. Oh ya sudah, saya bilang. Dia penasaran. Ada apa? Saya cerita apa yang saya alami. Terus dia bilang begini, mungkin nggak ya anak saya itu terima barang sesuatu dari temannya, karena di Amerika juga banyak jimat-jimat sekarang, saudara ya. Mungkin. Saya bilang, menurut saya nggak ada kaitan dengan anakmu, itu kaitan dengan aku. Dari mana kamu tahu? Ya pakai pakaian Jawa. Saya orang Semarang. Kalau itu selan di Amerika, pakai pakaian koboi atau Indian lah begitu. Wah begitu mungkin pakai pakaian Jawa. Saya bilang begini, udahlah saya nggak bisa cerita. Ntar kalau ada hasilnya saya beritahu. Saya pulang ke Semarang, saya kumpulkan teman-teman, saya beritahu apa yang saya alami. Tapi luar biasa, hari itu merupakan breakthrough besar, saudara. Sejak hari itu kami mengalami terobosan dalam hal keuangan. Dalam waktu yang begitu singkat, hutang kami lunas, dan Allah memberkati kami secara keuangan luar biasa, saudara. Amen. Apa yang selama ini bertahun-tahun dalam pelayanan selalu dalam keadaan kekurangan, sejak hari itu hancur semuanya. Yeriko diruntuhkan. Amen, saudara. Naiklah kemari dan kau akan lihat, selama kita di atas, tidak ada satupun yang bisa menjamah kita. Nehemia berkata, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. I cannot go down. Kalau saudara terima apa yang saya bagikan selama ini, dan kau mulai hidup di dalamnya, engkau akan hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Setan tidak akan pernah bisa menghancurkan saudara, kecuali dia bisa bujuk engkau turun kembali ke alam kedagingan dan jiwani kita. Selama kita hidup dalam roh, dan engkau berkata, I cannot go down, tidak ada satu orang pun yang bisa menjamah kita, kecuali jamahan kasih dari Tuhan kita. Amen. Lihat Kisah Rasul pasal 2. Untuk hidup di dalam roh tidak sesimpel yang orang duga. Saya mau beritahu saudara, tidak semua orang Kristen mampu hidup dalam roh. Nanti kita akan lihat, saya ingin tunjukkan sesuatu yang barangkali selama ini Anda belum pernah mengamati atau memperhatikan akan hal yang satu ini. Tapi ini merupakan kebenaran dari sejak semula. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Roh Kudus itu menimbulkan pertentangan dari banyak orang. Bukan hanya muncul dari dunia, tapi yang sering kali muncul dari saudara-saudara sendiri di dalam Tuhan. Mereka bukan orang-orang jahat. Mereka orang-orang baik sebetulnya. Mereka orang yang ingin mengabdikan hidupnya total bagi Tuhan. Hanya satu saja yang kurang. Mereka belum mengerti apa yang Roh Tuhan kerjakan dalam kehidupan orang-orang yang benar dan percaya. Pasal 2, perhatikan pada ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk.
Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Lihat, kalau Anda baca apa yang Roh Allah kerjakan, seringkali fisik kita bisa merasakannya, datang seperti angin dan seperti nyala api yang bertebaran. Nah, ayat yang kelima Anda perhatikan sungguh-sungguh. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang apa, saudara? Saleh. Saya mau beritahu, mereka datang pertama-tama untuk merayakan Paskah. Tapi karena antara Paskah dengan Pentakosta itu sangat berdekatan, biasanya mereka tinggal sampai hari raya Pentakosta. Nah, mereka datang dari berbagai daerah yang sangat jauh, memakan waktu berminggu-minggu untuk mereka harus korbankan untuk sampai ke Yerusalem. Kalau bukan karena kesalehan mereka, tidak mungkin. Ini bukan trip biasa, ini trip oleh karena kesalehan mereka. Mereka perlu datang ke Yerusalem setahun sekali. Dan itu mereka datang dengan tujuan untuk merayakan Paskah dan Pentakosta. Nah, lihat apa yang terjadi. Waktu itu, saya ulang lagi ayat yang kelima. Di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Dengarin apa yang jadi reaksi mereka. Mereka yang pertama apa, saudara? Bingung. Orang yang saleh bisa bingung nggak, saudara? Nyatanya begitu. Saleh. Tapi waktu sesuatu yang baru menurut mereka dikerjakan Roh Tuhan, reaksi pertama yang mereka buat adalah, yang muncul adalah bingung. Fakta Alkitab berkata, kesalehan saja tidak cukup sebetulnya. Kita harus punya roh yang sensitif untuk mengerti apakah sesuatu ini berasal dari Allah atau bukan dari Tuhan. Kesalehan saja tidak akan membawa kita dengan sendirinya ada di tengah-tengah pusat kegerakan Roh Allah pada hari ini. Lihat, mereka orang saleh. Mereka kumpul di Yerusalem untuk ibadah. Waktu mereka berkerumun, mereka mendengar apa yang mereka lihat pada waktu itu. Alkitab berkata, mereka bingung. Karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa-bahasa sendiri. Ayat 7. Mereka semua apa? Tercengang-cengang dan heran. Bingung, tercengang, heran. Itu reaksi yang spontan muncul. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang dipakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ayat berikutnya, mereka semua apa, saudara? Tercengang-cengang 2 kali dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Sesuatu yang dari roh itu bisa menciptakan reaksi yang begitu, saudara. Loh, kalau dari Tuhan kan tidak membuat orang bingung. Lah nyatanya itu, saudara. Nah, Tuhannya kita atau dia, gitu aja, saudara. Tapi itu biasa. Kenapa? Orang terikat dalam suatu agamawi, hidup agamawi, religious spirit, sebetulnya menutup diri terhadap apa yang Roh Allah sedang kerjakan, yang di luar apa yang pernah dia alami sebelumnya. Nanti kalau Anda baca khotbah daripada Petrus, saudara akan mengerti dia mengutip akan perjanjian lama. Nah, orang-orang saleh ini sudah pernah baca itu ayat.
Tapi yang luar biasa kalau nanti Anda baca seterusnya, waktu Petrus sampaikan kebenaran itu, hari itu 3.000 jiwa diselamatkan, saudara. Luar biasa. Teruskan lagi. Ayat 13, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Sebagian mempertanyakan, sebagian sudah memutuskan mereka mabuk oleh anggur manis. Dan ingat, mereka bukan orang jahat. Mereka bukan penjahat-penjahat yang lagi kumpul. Mereka bukan antek-anteknya orang Roma. Alkitab berkata, mereka orang saleh. Kesalehan saja tidak cukup. Kalau engkau berkata, aku saleh Pak selama ini. Ya, banyak orang namanya saleh, tidak saleh, tapi saya saleh. Saya beritahu, tidak cukup, saudara. Saya ingin tunjukkan lagi beberapa bagian firman. Anda tahu orang yang bernama Saulus, yang kemudian menjadi Paulus. Ini orang sangat beragama banget, saudara. Dia bahkan masuk dalam suatu aliran orang Yahudi yang sangat keras. Dan bahkan rela membunuh demi agamanya. Dalam pandangan agama mereka, ini golongan yang salehnya luar biasa. Dia pernah bangga dengan keyahudiannya. Apakah orang semacam ini kenal Tuhan? Oh ya, sekarang kita berkata, nah tapi dia membunuh Pak, berarti belum kenal Tuhan. Kalau Anda hidup di tengah-tengah mereka pada waktu itu bagian dari apa yang mereka yakini, saudara. Orang tidak berani berkata mereka orang kriminal. Dia bawa surat dari imam besar. Tuh, lihat. Kita mungkin hidup di luar zaman itu. Kita bisa berkomentar. Coba Anda hidup di tengah-tengah sistem yang ada. Menurut saya sebagian akan teriak seperti mereka teriak, salibkan dia. Nah, Saulus atau Paulus ini mengalami satu kali akhirnya perjumpaan dengan Allah sendiri. Lihat Kisah Rasul pasal 9 mulai ayat yang pertama. Kisah Rasul pasal 9 mulai ayat yang pertama. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan yang menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Dan dengar, lihat ini jawabannya. Jawab Saulus, siapa engkau Tuhan? Celaka enggak, saudara? Orang ini merasa dia orang saleh. Begitu salehnya, begitu fanatiknya dengan apa yang dia anut ajarannya. Menyembah Allah Yehova, memberikan semua korban, hidupnya diatur begitu rupa. Dia tahu dia orang Yahudi, keturunan daripada Abraham. Dia begitu bangga dengan keyahudiannya. Saleh dalam pandangan manusia. Satu kali dia ketemu dengan Allah yang dia bela. Dia ketemu dengan Allah yang dia pikir dia pertahankan martabatnya. Karena dia berkata ini ada orang-orang ekstrim, yang orang Yahudi ngaku-ngaku Yesus Tuhan harus dibasmi habis. Nah, kalau Anda perhatikan apa yang jadi reaksinya. Waktu Allah yang dia bela menyatakan dirinya berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Reaksinya aneh. Dia tidak kenal suara Tuhannya. Dia bertanya, siapa engkau Tuhan? Ada banyak orang saleh hari ini yang ketika Tuhannya bicara, dia juga bertanya, siapa engkau? Nggak tahu. Saleh ke gereja seminggu 3 kali, khusus sewa ojek, setia, doa jam 4 tiap hari. Ketika Allahnya berbicara, reaksinya sama. Siapa engkau?
Dan kemudian dengarkan perkataan Tuhan. Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Dalam King James Version ada tambahan kalimat setelah itu. Ketika dia tahu suara itu suara Allah dan ternyata Yesus sendiri. Kalimat berikutnya dia berkata, Lord, what do you desire me to do? Apa yang engkau inginkan supaya aku berbuat? Sudah lain, saudara. Ayat sebelumnya dia yakin Tuhan mau gue bunuh mereka. Yakin betul apa yang harus aku kerjakan. Sepertinya dia berkata, aku kenal kau Tuhan. Kitab Musa, nabi-nabi di luar kepala aku tahu. Aku tahu apa yang harus aku buat. Waktu dia jumpa dengan Allahnya, dia bilang, siapa engkau? Ketika Tuhan mewahyukan dirinya. Kalau Yesaya berteriak, aku najis bibir. Kalau Daniel berkata, my splendor turn to a corruption. Saulus berkata, Lord, what do you desire me to do? Apa yang kau inginkan supaya aku berbuat? Pertanyaannya berbeda. Anda mengerti? Orang yang mulai berhadapan dengan Allah, ide proposalnya hilang. Dia bilang, dia nggak bakal terima ideku. Usulku yang the best tidak bakal dia terima. Lebih baik gua tanya, what do you desire me to do? Apa yang kau mau supaya aku perbuat bagimu? Hidupnya berubah, saudara. Kesalehan karena agamawi, saya beritahu, itu malah menghancurkan hidup roh kita. Kalau engkau mau bermegah, cuman satu kata firman Tuhan, bahwa engkau kenal dia secara pribadi. Itu kemegahan kita. Amen, saudara. Anda berkata, ya tapi itu Saulus, Pak. Oke, mari lihat yang lain. Roh Kudus selalu membuat surprise, saudara. Rasul besar tidak kebal dengan kejutannya. Kisah Rasul 10, pasal 10. Anda baca di rumah sendiri nanti ya. Saya bacakan Kisah Rasul pasal 11. Sebelumnya saya mau tanya kepada saudara. Sebelum Yesus naik ke surga, dia memberikan amanat agungnya. Dia berkata apa? Pergilah, jadikan siapa? Semua bangsa apa? Muridku. Dia berkata semua bangsa atau bangsa Yahudi? Menurut saudara Petrus dengar nggak itu perkataan Yesus? Dengar nggak? Dengar kan? Nah sekarang lihat pasal 11. Ini merupakan pengisahan kembali dari yang dialami pasal 10. Makanya kalau Anda mau ngerti detailnya, Anda bisa lihat pada pasal 10. Tapi untuk mempersingkat waktu, lihat pasal 11 ayat yang pertama. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Ayat berikutnya. Tapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku apa? Melihat. Lihat seperti Yohanes tadi pada Wahyu pasal 4. Dia diliputi oleh kuasa roh Allah, lalu dia melihat. Nah Petrus mengalami yang sama. Rohku diliputi oleh kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah
tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes membaptis dengan air, tapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita, pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Terlambat ngertinya, saudara. Mereka bukan orang kafir. Termasuk bilangan mereka beberapa orang rasul. Dengar sendiri Tuhan berkata, pergilah ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa, termasuk orang Romawi enggak? Tapi ingat pada waktu itu, buat orang Yahudi, mereka diajar adalah unlawful, suatu pelanggaran hukum kalau orang Yahudi masuk ke rumah orang bukan orang Yahudi. Buat orang Yahudi, semua non-Yahudi kafir semua. Saya pernah ketemu hamba Tuhan Bob Weiner. Dia Yahudi, saudara, tapi sudah lahir baru dipakai Tuhan. Saya tanya, Bob, istrimu Yahudi? Dia ketawa dan dia berkata, bukan, kafir katanya. Bergurau, saudara. Januari lalu kami ketemu di Hyderabad. Kami pelayanan sama-sama. Saya ketemu, saya salami istrinya. Saya berkata, oh ini toh orang kafir itu. Buat orang Yahudi, semua di luar orang Yahudi kafir. Kalau Anda bukan Yahudi, kafir menurut mereka. Orang kafir lagi kumpul, kata mereka. Tapi itu kepercayaan. Masuk ke rumah orang kafir unlawful. Mereka sudah dengar perkataan Tuhan. Jadi kan semua bangsa murid itu ngerti, saudara. Nah, ketika Petrus harus berangkat ke rumah Kornelius, sampai berkali-kali Tuhan berkata, makan ini yang najis. Roh Allah akan buat banyak terobosan dalam hidup kita, membongkar semua roh agamawi yang mengikat, membelenggu orang-orang percaya. Sampai kita seringkali tanpa sadar, yang kita miliki adalah self-righteousness, membenarkan diri sendiri dengan konsep-konsep kita. Saudara, tapi ini yang terjadi. Hanya bedanya mereka mau dengar penjelasan Petrus. Dan waktu Allah mencelikkan mata rohani mereka, mereka tenang dan mereka bisa terima. Tapi itu kan amanat agungnya Yesus. Yesus sendiri yang ngomong. Kalau belum dibuka pada mata hati kita, gak ada orang yang bisa ngerti, saudara. Seringkali ada orang-orang yang terlalu sombong dengan pendidikannya. Teologi ya, maksud saya. Saya ketemu satu anak. Dia berkata pada saya, Pak, Bapak dengerin khotbahnya hamba Tuhan itu? Iya. Wah, itu kalau kedengeran orang teologi bisa rame, Pak. Untung teman-teman saya yang sekolah teologi tidak mendengar. Dia mau bilang, untung saya diam aja. Saya mau protes, dia mau bilang begitu sebelumnya. Saya bilang, dari sudut teologi mana? Kamu orang Injili? Iya. Pantekostal? Iya. Nanti ngomong orang Injili lain, Injili ngomong sama liberal lain. Nah, kalian berantem dulu lah. Konklusinya apa? Ngomong ke saya. 3 abad lagi gak bakal selesai, saya bilang. Ributlah terus. Dan gak ada pertumbuhan hidup, yang ada cuma kepahitan dan self-righteousness.
Saya mau beritahu saudara, rasul-rasul kaget juga waktu Roh Allah kerjanya berbeda dari yang kebiasaan yang mereka tahu. Ingat, mereka Yahudi banget saudara. Dan ingat, jika Yahudiannya nempel kuat dalam hati mereka. Dan seringkali tradisi kita itu yang terlalu kuat mengikat akan hidup kita, jadinya religius. Anda mau hidup dalam roh, Anda harus siap dibuat terkejut, surprise setiap hari oleh karena Roh Kudusnya. Amen saudara. Oleh karena itu kita perlu ngerti kebenaran. Kita perlu ngerti firman. Kita perlu minta Allah buka Tuhan kebenaranmu. Tanpa itu tidak mungkin sebetulnya kita bisa ikut kemana Roh Allah bergerak. Kita akan ikut dalam kebimbangan, terus dalam kebimbangan. Tapi kalau saudara bisa mengerti kemana Roh Allah bergerak, Anda akan ngerti juga akan kebenaran firman Tuhan. Waktu ini dibuka, disingkap buat kita. Engkau boleh digoncang oleh apapun, tetap akan kuat seperti batu karang itu saudara. Saya mau beritahu Petrus contohnya. Coba buka Matius pasal 16. Betapa hebat sebetulnya pewahyuan dalam hidup kita. Saya berdoa Anda semua rindu Tuhan mengajar setiap saat dalam hidupmu sehingga tidak gampang diombang-ambingkan oleh kata orang. Teliti, bongkar isi Alkitab, minta Roh Allah mewahyukan dalam hidup kita. Saudara akan lihat betapa luar biasanya Allah bisa beroperasi di dalam dan lewat kehidupan kita. Matius 16, perhatikan ayat yang ke-13. Matius 16:13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. King James menerjemahkan bagus, you are the Christ, the Son of the living God. Engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Nah, lihat apa yang Tuhan Yesus katakan. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Pada versi lain dikatakan, darah dan daging tidak mewahyukan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga yang mewahyukan itu kepadamu. Waktu dia berkata, you are the Christ, the Son of the living God, Yesus berkata, bukan manusia yang mewahyukan, Bapa-Ku yang mewahyukan. Detik itu Petrus terima pewahyuan bahwa dialah Kristus, anak Allah yang hidup. Waktu berjalan terus sampai terjadi peristiwa Yohanes pasal yang ke-6. Mari dilihat sama-sama. Yohanes pasal yang ke-6. Saya akan membaca dari ayat yang ke-60. Anda di rumah mulai baca ayat pertama, menarik sekali khotbahnya Yesus. Di antaranya dia berkata, dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Orang shock, kanibal ini, Dracula ini, vampir, minum darah. Ini setan, sesat. Ayat 60, lihat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, murid itu saudara, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? 63, Anda perhatikan sungguh ayat ini. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali apa? Tidak berguna. Jadi kalau kita hidup dalam kedagingan, nggak ada gunanya sama sekali. Sedikit aja dah Tuhan. Dia berkata sama sekali. Teruskan lagi. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup.
Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus sendiri tahu dari sejak semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Kalau pembagian roti dan ikan gratis banyak, saudara ya. Sekali diajar makan daging minum darah, sangat tidak rohani, kasar, jenis makhluk apa dia, sangat tidak masuk dengan teologi saya. Haleluya. 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya. Nah, saya suka ini pribadi, asik banget saudara. Oh, kiranya gembala-gembala sekarang kayak begini saudara. Gembala-gembala sekarang kalau jemaatnya mulai pergi, maka paniklah gembala. Majelis dikumpulkan rapat tiap hari. Kayak waktu dolar lagi naik itu, rapat tiap hari orang bank. Yang dirapatin apa juga nggak tahu saudara. Ya, kalau sekarang ada pendeta kehilangan jemaat kan ribut kan? Panik gak? Panik. Rapat darurat. Oh, langsung saudara. Gereja siapa yang menyerobot domba-domba kita? Nah, dirapatkan, dikutuki, carikan ayat. Terkutuklah engkau. Nah, kacau kan saudara? Perang terjadi. Akhirnya cuma sakit hati, akhirnya kena kanker. Lalu harus didoakan orang, minta ampun lagi. Oh, kamu harus mengampuni yang bersalah ya. Ngampuni pendeta yang ngerobotin dombanya. Ya, kalau bisnis ya begitu saudara ya. Kita bukan orang bisnis. Kita anak-anak Allah yang cinta Tuhan kita. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Wah, asik kan saudara. Bukannya jangan pergi dong, jadi majelis deh 5 periode gak apa-apa. Kasih kedudukan, kamu asyir ya. Aduh Pak, tangan saya gemeteran kalau jabat tangan. Gak usah lah, senyum aja, asal lu jangan pergi. Tim busuk mulai bergerak. Pendetanya ikut, dulunya gak pernah, ngorok terus di rumah. Begitu jemaatnya goncang, kadang-kadang saya berkata, baik juga tuh. Jadi hidup, semua pada bangkit. Dulunya gak ada tepuk tangan. Waduh, pada pergi. Mau apa sih mereka pergi? Mau tepuk tangan Pak di gereja sana. Kita buat katanya. Ada gereja kalau pagi, oh kita sistem lama. Kalau sore tepuk tangan. Saya bilang munafik. Lu nggak terima dong. Percaya dong pada keyakinan sendiri ya, saudara. Cara begitu saya bilang daging total. Kok berani ngomong? Mau berani. Saya ngomong kebenaran apa adanya. Yesus nggak begitu. Dia tahu apa yang harus dia katakan. Amen, saudara. Dan dia tanya enak, apa kamu nggak mau pergi juga? Mungkin gini dah. Ayo kita pindah sama-sama, kata pendetanya. Tutup aja gereja ini, kita pindah yuk, katanya. Ini orang percaya betul dengan apa yang Tuhan tetapkan dalam hidupnya. Hamba Tuhan tidak punya perasaan secure di hadapan Allahnya habis, saudara. Kalau pendeta punya perasaan insecure kayak Saul, habis, saudara. Saya percaya begini, saudara. Tidak ada orang bisa hancurkan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, kecuali kita sendiri. Ngurus jiwa orang lebih susah dari ngurusin setan, saudara. Setan dengar nama Yesus kabur. Orang Kristen malah melotot nantang apa lu panaya. Ditengking sampai serak juga gak bakal kabur, ngajak berantem, saudara. Makanya ini urusan seminar ini urusan jiwamu, saudara. Setannya sih gampang. Ya, setan gampang kok. Setan dengar haleluya kabur, jantungnya copot, hilang, saudara. Orang Kristen dengar begitu nantang. Ya, roh agamawi, politik masuk semua, bisnis masuk semua. Makanya perlu pertobatan menurut saya. Sudah nggak bertobat, pendeta-pendeta nggak bertobat, ngeri ya. Yang hancur sudah banyak, saudara ya. Menjual pengurapan. Sorry saya ngomong terus terang. Kadang sedih.
Holy Land Tour. Tiap hari ada acara ini. Dia jual urapan, jual firman, jual apa. Kalau mau pergi aja, nggak usah ya. Advertisement-nya jangan ditambahin dan Tuhannya dipakai. Kalau mau buat tour aja. Ambil untung itu orang kerja kok. Lihat Holy Land pada saya udah 2 kali ke sana, nggak anti saudara. Tapi jangan jual dong Tuhannya. Kalau sudah mulai begitu, kita sebetulnya kita merchandise-kan, jadikan barang dagangan. Ya kan? Orang datang karena apa? Panggilan Tuhan atau pengen apa tiap hari? Kita harus belajar punya hati yang murni, nurani, murni di depan Tuhan. Kalau enggak semua jadi bisnis, saudara, betul? Saya jaga diri saya tahu saya bukan orang yang kebal juga dengan begituan. Saya buat buku, semua kaset video saya nggak terima 1 rupiah pun. Tanya anak-anak di gereja. Kalau itu terjual itu semua balik ke ministry 100%. Saya nggak terima fee, saya nggak terima apapun, saya nggak terima royalties apapun dari apa yang saya tulis. Saya kembalikan semua. Saya nggak mau dagang. Saya terima itu cuma-cuma, saya berikan cuma-cuma. Amen, saudara. Semua balik ke pelayanan. Saya nggak ambil 1 rupiah pun. Gaji saya di gereja nggak naik dengan buku saya makin laris, saudara. Nggak juga. Kita harus jaga dengan hati nurani murni. Amen. Kami datang sini semua rombongan, tiket, hotel, makan kami bayar semua sendiri. Saya bilang kita tidak mau membebani siapapun. Kami datang untuk jadi berkat bagi orang banyak. Amen. Jangan datang cari duit, saudara. Luar biasa. Sampai mana tadi? Terusin lagi, saudara. Saya seringkali hati saya hancur, saudara. Syarat yang tidak murni terlalu banyak. Pernahkah Anda datang ke persekutuan doa? Lihat di depan meja penerima tamu itu tumpuan brosur 5-6, dan yang ditulis dengan huruf cetak kapital besar, hitam, gede. Mesti hitam hurufnya, saudara. Gak pernah huruf kuning, cemerlang itu gak ada. Mesti hitam, gede, supaya nyolok kelihatan. Nama pendetanya kan. Harinya sama, jamnya sama, pendetanya berbeda. Silahkan pilih. Yang ini ada makan malam, yang ini nanti ada perjamuan kasih, yang ini tanpa kolektor. Nah itu orang senang datang. Semua dicari sebetulnya, tapi itu nggak murni, palsu. Saya berdoa saudara makin sensitif lah. Jangan mudah ditipu, saudara. Banyak usahawan naik mimbar, tanda petik. Saya nggak anti para pengusaha bersaksi. Usahawan dengan bawa Alkitab, modal Alkitab. Saya bilang sensitif dengan Tuhan. Saya hamba Tuhan. Saya mesti ngomong apa adanya. Kalau enggak, orang Kristen, anak Tuhan, ketipu ya. Dan itu menyedihkan hati saya. Saya bilang Tuhan juga akan hancur hati isi lihat begitu. Oleh karena itu pemurnian akan terus terjadi dan biar terus terjadi, saudara. Sampai yang murni dari Tuhan. Saya berdoa saudara jadi orang Kristen yang punya daya tahan. Anda bertahan sampai Tuhan datang dalam kemurnian. Anda akan nikmati kemuliaan surga. Saya baru dari Surabaya minggu lalu sebetulnya. 2 minggu lalu ya. Keponakan dari Pak Niko menikah. Anak dari Pak Bernard, adiknya Pak Niko, nikah di Surabaya. Saya diundang dan sampai di Surabaya saya diberitahu bahwa saya harus ikut bagian dari acara waktu pesta. Kami datang berdua dengan istri saya. Pak Yusak Cipto datang, Pak Daniel Alexander dan istrinya datang, Pak Bambang Budianto, dan beberapa hamba Tuhan lagi ya, Pak Arifin dan ibu datang. Banyak hamba Tuhan kumpul. Nggak tahu kriterianya apa, dipilih beberapa orang. Kami ini disuruh prosesi. Jadi pertama adalah barisan pengawalnya di depan gitu ya. Terus pengantinnya, yang belakang itu keluarganya. Di belakang keluarga itu adalah prosesi hamba-hamba Tuhan. Saya bagian paling belakang. Saya ngomong sama istri saya, sudah lama kita nggak karnaval, ini kita ikut karnaval. Tapi saya mau beritahu itu indah sekali. Saya nggak bermaksud untuk mentertawakan, saya hanya bergurau dengan istri saya. Tapi kalau ngomong saya enaknya antar kami sendiri. Jadi kami jalan, saudara. Dan waktu saya masuk, itu orang-orang yang datang surprise, semua kaget. Itu kan banyak hamba-hamba Tuhan pada baris di belakang kumpul kan, mereka kaget sekali. Wah, mereka rebutan ngalami ngasih tangan begini. Jadi gini sambil jalan sambil begini. Kata juga, waduh seru sekali.
saya lihat mereka semua exciting, mereka senang sekali. Waduh, kumpul sama-sama. Dan pada waktu kami mulai jalan, saya mulai lihat reaksi orang, kami harus begini-begini, salam-salam. Di belakang, di latar belakang dari pengantin itu duduk, saudara, ada hiasan mahkota besar sekali. Dan tiba-tiba Roh Kudus berkata pada saya, tahukah kamu, kelak di surga seperti ini. Sekarang ini waktu orang datang lihat, mereka baru kata, Pak Yusak, Pak Arifin, gitu ya, paling-paling. Senang kan? Sudah senang, itu aja sudah senang sekali, saudara. Ntar di surga itu prosesinya besar. Ketemunya, Rasul Paulus. Yang mana? Oh, kecil di situ katanya. Itu yang Petrus itu. Itu Catherine Coleman di situ. Hebatnya. Kalau Anda termasuk yang itu, senang. Kalau enggak, Yudas Iskariot. Nah, mau pilih yang mana lah, pilihlah, saudara. Kok senasib kita? Iya. Pak Yudas, hidup Anda menginspirasi saya. Saya jual Yesus, saya bisniskan di gereja. Mabok kalau udah begitu, saudara. Saya pikir ada waktu bertobat, Pak. Nggak taunya, Tuhannya datang. Jantung saya berhenti katanya. Habis dapat duit seperti Bapak. Ngeri nggak, saudara? Anda mau pilih yang mana dah, saudara? Makanya hidup bener dong, saudara. Jangan kedagingan terus. Amen. Makanya perlu seminar hidup dalam roh. Haleluya. Saya ulang lagi lah. Tadi saya mana saya nggak tahu. Ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Saudara perhatikan jawab Petrus. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan ayat berikutnya dia berkata, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. King James menerjemahkan, that you are the Christ, the Son of the living God. Kalimat yang dia ucapkan dalam Matius 16, ketika Tuhan berkata, darah dan daging tidak mewahyukan kepadamu, tapi Bapakku di surga yang mewahyukan kepadamu. Itu pewahyuan masuk dalam rohnya. Yang lain semua kabur, tidak tahan dengan perkataan keras dari Tuhannya. Dia berkata, Tuhannya berkata, apa kamu tidak mau pergi juga? Dia berkata, kami tidak pergi, perkataanmu benar, dan kami tahu that you are the Christ, the Son of the living God. Pewahyuan membuat kita kuat seperti batu karang, saudara. Engkau tidak akan digoyahkan oleh apapun juga. Allah bisa menunjukkan perkara baru, tapi pewahyuan membuat engkau kenal akan Tuhan. Engkau tahu ini berasal dari Dia. Aku kenali akan suaranya. Ketika saya di Israel pertama kali, ada hamba Tuhan yang jadi guide-nya, saya yang menerjemahkan. Kami lewat sebuah daerah tempat padang gembala. Dan hamba Tuhan ini cerita dengan kami apa yang pernah dialami seorang pendeta. Anda mungkin pernah dengar, tapi saya mau ulang buat saudara. Karena kisah ini menarik sekali, buat saya menarik sekali. Ada seorang pendeta dari Amerika yang ikut dalam rombongan tour ke Israel juga. Mereka melewati daerah yang sama. Dan dia melihat bagaimana seorang gembala menggembalakan beberapa ekor dombanya. Dan dia berkata kepada pimpinan tour itu, aku mau kita berhenti sebentar. Aku mau mengamati pekerjaan seorang gembala. Nah, ini pendeta juga gembala sidang, gembalanya orang. Itu gembala beneran. Dia amati bagaimana gembala itu membawa domba-dombanya bergerak. Terus timbul ide dalam hatinya. Aku mau coba jadi gembala beneran. Susah gembalakan orang, gampang gembalain domba beneran katanya. Dia datangi si gembala itu, dia berkata, Tuan Gembala, boleh nggak saya coba gembalakan domba-dombamu? Oh silahkan katanya. Lalu dia berkata, boleh nggak saya pinjam tongkatnya? Oh boleh. Dia berikan tongkatnya. Nah ini pendeta pakai jas, pakai dasi saudara ya. Dan dia sudah tahu gerakan tongkatnya seperti apa, lengkingan suaranya, komandonya apa, dia sudah hafal betul. Dan waktu dia berdiri, dia mulai goyangkan tongkatnya. Dia mulai beri apa-apa. Seruan keluar. Pokoknya keluar untuk memberikan apa-apa.
Dia pikir dengan begitu dia akan berjalan. Biar jemaat gua di bis tahu, nih domba-domba gampang ngurusnya, mereka susah diurus. Lalu kemudian dia jalan, saudara. Beberapa saat dia jalan, dia toleh ke belakang. Tidak satu ekor pun ikut, saudara. Dia pikir sama juga susahnya dengannya di dalam itu. Tapi dia mikir lagi, oh mungkin karena penampilanku berbeda. Karena aku pakai jas. Mungkin kalau aku pinjam jubahnya, aku akan seperti dia. Dia lepas jasnya, dia bilang, maaf Pak Gembala, boleh nggak saya pinjam jubah Anda? Oh silahkan. Gembala ini baik, dia lepaskan akan jubahnya, bau sebetulnya saudara. Tapi dia paksa, dia masukkan juga pakai tubuhnya ke dalamnya. Dia pakai jubah gembala itu. Dia pikir, sekarang aku sudah lebih mirip. Dia berdiri lagi, dia goyangkan tongkatnya, dia berseru memberi aba-aba. Dia jalan lagi. Dia bilang, sekali ini mereka pasti ikut saya. Waktu dia berjalan beberapa meter, dia melangkah. Tidak seekor pun ikut dia, saudara. Putar otaknya lagi. Oh, rambutku kuning, rambutnya hitam pakai topi. Mungkin lihat rambut gua seperti lihat malaikat, dia takut. Maaf Pak Gembala, pinjam topinya boleh, katanya. Dia bilang, oh silahkan ambil topi saya. Dia lepaskan topinya. Anda tahu kalau topi dipakai terus seperti apa. Dia mau pakai, mau pingsan, tapi dia paksakan diri juga. Supaya jemaatku tahu, domba-domba lebih gampang diatur, katanya. Dia pakai begitu dari belakang persis dengan gembala yang asli. Dia gerakkan tongkatnya, dia beri aba-aba. Kali yang ketiga, stylenya style yakin banget, saudara. Dia jalan beberapa meter tanpa menoleh. Dia yakin, nih gua adalah gembala yang sebenarnya. Dengan bangga dia berjalan. Setelah kira-kira hampir 5 meter, iseng dia mau noleh. Ketika dia lihat, tidak satu ekor pun ikut dia. Dia makin keras berteriak. Domba-domba saling berpandangan, saling bingung. Dia goyangkan tongkatnya. Mereka malah mundur, saudara. Bingung. Lalu gembala yang sebenarnya berkata, Bapak, boleh saya beri contoh caranya? Boleh, mungkin ada hal yang saya tidak tahu, katanya. Ini saya kembalikan semua topi Anda. Enggak perlu. Kamu boleh pakai itu. Kalau perlu kita tukar, enggak apa-apa, jasmu. Biar sekarang saya gembalakan pakai jasnya orang Amerika, katanya. Dia pakai jasnya orang Amerika itu. Dan gembala ini berdiri tanpa tongkat di tangannya, tanpa topi, tanpa jubah. Dia naikkan suaranya, dia beri aba-aba, dan dia berjalan. Dan domba-domba itu mengikut di belakangnya. Yang beda apanya, saudara? Suaranya. Yesus berkata apa? Domba-dombaku mengenal suaraku. Anda kenal nggak suaranya? Saulus tidak kenal suaranya. Siapa engkau, Tuhan? Tapi ketika engkau mulai bergaul dengan dia, engkau akan kenal akan suaranya. Ketika dia bawa kita dalam dimensi yang berbeda, kita tahu itu Tuhan dan bukan setan, saudara. Kita ini seringkali seperti murid-murid Tuhan di tengah danau sendirian terombang-ambing. Yesus jalan di atas air. Ilmu fisika jalan. Berat jenis lebih besar dari air tenggelam. Ini orang berjalan. Dibilang Tuhan dikira hantu, hantu dikira Tuhan, dibolak-balik, saudara. Amen. Ini baru permulaan. Anda akan mengalami banyak nanti di dalam hidupmu sendiri. Nggak mungkin dong saya serahkan bicara 9 kali dan selesai di cover semua. Saya pun dalam perjalanan dengan Tuhan. Tadi siang saya mengalami pengalaman menarik sekali. Menurut saya istri saya pertama kali lihat suaminya kayak begitu, saya nggak tahu perasaannya. Saya masih belum bisa bicara banyak dengan dia tadi. Karena kemudian sudah keburu sore dan dia harus datang lebih awal untuk berdoa dan sebagainya. Kira-kira jam 2 ya, kira-kira jam 2. Saya ngomong sama dia, aku mau berdoa nih. Iyalah, dia bilang, saya juga mau baca Alkitab. Jadi saya naik ke tempat tidur di hotel itu. Saya ngadep ke tembok, saudara. Bukan ngadep ke Yerusalem, ngadep ke tembok. Lalu saya berdoa, Tuhan, aku perlu Engkau. Sebab kalau Engkau tidak bergerak, Engkau tidak ada, untuk apa? Saya tidak berdoa untuk seminar ini, saudara, sebelumnya. Saya ini bagian dari relationship hubungan saya dengan dia. Tiba-tiba berasa digoncang luar biasa. Saya belum pernah digoncang kayak begitu. Setelah sekian waktu saya berdoa, saya diam, nggak ada apa-apa ini. Saya rasakan hadiratnya, tubuh saya digoncang luar biasa. Saya digoncang luar biasa.
keras sekali. Dan tiba-tiba dari dalam, saudara, saya lihat wajah seseorang yang nggak lucu sebetulnya. Nggak lucu, itu teman kelihatan gitu. Nggak lucu, nggak ada yang lucu dari dia. Melihat aja. Saya goncang begitu, tiba-tiba saya nggak bisa tahan, saya ketawa, saudara. Saya bilang itu untung nggak di gereja. Menurut saya nggak di sini lah. Saya merosot dari tempat tidur, digoncang begitu keras, merosot sampai ke bawah. Zing, saudara. Guling-guling di bawah seperti orang anak kecil. Setelah istri saya jadi tambah lucu. Saya bilang, saya ketawa lebih keras lagi. Nggak bisa berhenti. Setengah jam, saudara. Sampai sekarang masih kram. Teman-teman nggak ada yang tahu? Puji Tuhan. Sendiri enjoy dengan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan itu memberikan sesuatu yang lain. Itu memberikan kesegaran baru, saudara. Amen. Saya ke Swedia beberapa bulan yang lalu. Richard Robert, anak dari Oral Robert, sekarang presiden dari Oral Robert University. Dia cerita, ketika jadi presiden, bebannya berlangsung besar, utangnya puluhan miliar, saudara. Utang puluhan miliar. Dan dia bersaksi bagaimana cara Tuhan membayar. Sekarang dia bilang tahun ini sudah tinggal separuh utangnya. Dia bilang mujizat pertama terjadi waktu dia dijamah Roh Kudus. Dia ketawa nggak bisa berhenti, saudara. Dia tertawa. Dia datang ke kantor, dia kumpulkan stafnya, dia mau coba jelaskan, nggak bisa. Dia ketawa di depan stafnya, semua bingung. Ini presiden dari Oral Roberts University, ketawa seperti orang nggak berilmu, saudara. Dia ketawa. Di tengah-tengah tertawa ada telepon berdering dari sebuah bank berkata, hari ini sebelum tengah hari harus bayar sekian puluh juta dan mereka tidak punya uang. Dia dengar berita telepon itu, dia ketawa makin keras, saudara. Sekian menit kemudian telepon kedua berdering, ada orang berkata, hari ini gua berikan persembahan kepada yayasan ini sekian puluh juta, persis seperti yang dibutuhkan. Dia bilang utang terbayar cukup dengan tertawa. Senang juga, saudara ya. Istri saya bingung lihat suaminya kayak begitu. Saya merosot seperti yang sampai ke bawah, guling-guling. Saya kadang-kadang saya ingat Aldi dulu, saya ingat Charlie, saya ingat teman-teman yang begitu. Saya bilang, ini orang pada kenapa sih? Saya nggak nolak, saudara, tapi saya nggak ngalamin gitu. Tapi hari ini saya bilang, peace and see. Sedap juga ikut Tuhan begitu, saudara ya. Haleluya. Utang lunas juga tuh karena ketawa, saudara. Haleluya. Amin. Mari berdiri sama-sama. Haleluya. Oh, haleluya. Yes, Lord. Nanti kita terusin, saudara. Mau ketawa, boleh ketawa. Tidak usah bayar. Bukankah Allah itu Allah yang luar biasa? Mari angkat tanganmu aja dan nikmati dia. Haleluya. Oh, haleluya. Segarkan kami kembali dengan anugerah-Mu. Segarkan kami kembali dengan hadirat-Mu. Engkau Allah yang luar biasa. Oh, lawat kami. Haleluya. Yes, Lord. Thank you, Lord. Segarkan kami, roh, jiwa dan tubuh kami oleh karena hadirat-Mu.